Halo, perkenalkan saya Muhammad Faizin dan di sini saya akan mereview buku Loving the Wounded Soul, alasan dan tujuan depresi hadir di hidup manusia. Loving the Wounded Soul sendiri adalah karya perdana Regis yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada 30 September 2019. Buku ini berisi penjelasan secara komprehensif tentang depresi, mulai dari jawaban apakah depresi sebuah penyakit sampai bahasan tentang spiritualis dan cinta kasih sebagai salah satu pencegahan gangguan depresi. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi, orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja, sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Contohnya, alih-alih mereka malah dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga menjadi penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang pernah mengalami depresi. Dalam buku ini juga disajikan pengetahuan mengenai depresi yang berkaitan dengan kondisi tubuh kita. Beberapa bagian dari tubuh kita mungkin mengalami masalah karena tubuh memberikan sinyal bahwa kondisi mental kita sedang tidak baik-baik saja. Secara medis juga terdapat penjelasan bagaimana hormon, struktur otak, dan mikrobat di dalam tubuh kita dapat mempengaruhi adanya depresi. Depresi lebih sering kita kenal sebagai gangguan mental yang muncul ketika seseorang sudah tidak lagi kuat dalam menjalani berbagai tantangan hidup. Dalam buku ini, berupaya menjelaskan depresi dari sisi yang jarang terlihat keterkaitan tersebut. Dari sisi genetik, secara umum, depresi merupakan penyakit yang dapat diturunkan. Sebuah penelitian dengan subjek orang kembar di Swedia menemukan sebesar 38% depresi dapat diturunkan apabila salah satu dari anak kembar mengalami depresi, maka kembarannya sangat mungkin untuk sama-sama mengalami depresi. Depresi dikaitkan dengan penyusutan volume hipokampus dan amigdala. Hipokampus dan amigdala adalah bagian otak yang terdapat dalam sistem limbik. Sistem ini berperan dalam mengatur fungsi emosi, memori, dan rangsangan pada manusia. Seseorang yang mengalami depresi mayor mengalami penurunan hipokampus sebesar 8-19%. Hipokampus sendiri merupakan bagian otak yang berperan dalam pembentukan memori dan emosi. Ketika volume hipokampus ini menurun, pembentukan memori masa kini menjadi sulit sehingga orang yang mengalami depresi menjadi sangat mudah terganggu dengan memori masa lalu yang sangat emosional. Sementara itu, amigdala berperan dalam respon fisiologis dan perilaku terhadap rasa sakit dan hal-hal yang tidak menyenangkan.
Salah satunya adalah menerima sinyal bahaya meskipun volumenya menyusut, namun aktivitas amigdala pada orang depresi justru meningkat, bahkan ketika sedang beristirahat. Ini berarti yang mengalami depresi selalu teringat-ingat hal-hal yang tidak menyenangkan, berbahaya, dan peristiwa yang emosional. Faktor kurangnya zat kimia dalam otak turut berpengaruh terhadap terjadinya depresi pada diri seseorang. Salah satu zat kimia dalam otak adalah serotonin atau hormon bahagia. Orang yang mengalami depresi diyakini memiliki kadar serotonin yang lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak mengalami depresi. Serotonin atau hormon bahagia juga terkait mikroba yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang kita konsumsi. Bakteri atau prebiotik memasok 95% serotonin ke dalam tubuh. Sehingga apabila kita ingin bahagia, maka bakteri yang masuk ke dalam tubuh juga harus mencakupi. Dengan demikian, kualitas makanan yang kita konsumsi akan menentukan potensi depresi maupun kebahagiaan. Jadi, makanan yang baik akan mengantarkan kita pada kesehatan mental yang baik juga. Lalu di buku ini penulis mengalami 3 eager meaning, yaitu iman, spiritualitas, dan cinta kasih. Apa sih itu eager meaning sendiri? Singkatnya, eager meaning sendiri adalah menemukan makna hidup. Dari iman sendiri, depresi menjadi titik balik yang mengubah orientasi beragamanya. Depresi berat yang dialami mendorong munculnya pertanyaan-pertanyaan yang mendalam seperti, mengapa Tuhan memberikan cobaan ini kepada saya? Kegelisahannya dalam orientasi beragama mendorong Regis untuk mempelajari semua agama. Proses belajar tersebut mengubah paradigmanya. Baginya Tuhan adalah keangguhan yang perlu ia cintai. Tuhan ada di setiap sel tubuhnya, sel atom, dan di ruang hampa yang menyusun semesta. Pada akhirnya, beriman kepada Tuhan adalah karena rasa cinta. Keinginan selalu berada di jalannya adalah karena jalan tersebut penuh dengan keindahan dan ketentraman. Lalu dari aspek spiritualitas, depresi membuat Regis semakin terhubung dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan mengalami perasaan transendental. Ia pada akhirnya juga belajar bahwa depresi bisa jadi bukan penyakit atau gangguan, tetapi adalah sebuah gejala tersebutnya diri manusia dari kesejatinya. Lalu yang terakhir ada cinta kasih. Depresi mengajarkan Regis bahwa sudah semestinya bersikap baik dengan orang lain, memahami orang lain, dan saling membantu dengan orang lain. Ketika roda kehidupan berputar ke atas pada orang yang pernah berada dalam titik terendah dalam hidup akan menjelma menjadi pribadi baru yang penuh dengan cinta kasih. Mereka tidak ingin melihat penderitaan yang sama dirasakan oleh orang lain. Ada kecenderungan orang-orang yang mengalaminya juga aktif menolong dan menjadi pendengar yang baik untuk rekan-rekannya yang mengalami masalah. Depresi mengajarkan banyak orang tentang kesedihan, kesepian, putus asa, sengsara, keinginan untuk mati, sehingga menjadi lebih peduli, lebih peka atas kondisi orang lain. Pada akhirnya, depresi bukan semata-mata penyakit mental, tapi dipandang sebagai peristiwa yang bersifat transenden dan penuh dengan makna. Depresi hadir pada diri seorang dengan membawa pesan kehidupan dan sebagai jalan untuk menemukan cinta Tuhan. Lalu ada pun gejala-gejala depresi yang bisa kita kutip dari buku Loving the Wonder Soul. Yang pertama, ada depression mood, yaitu mengalami suasana hati yang depresif atau tertekan hampir setiap hari. Lalu kedua, kehilangan minat dan kesenangan dalam semua atau hampir semua kegiatan sepanjang hari.
Ketiga, penurunan atau kenaikan berat badan yang signifikan. Keempat, insomnia atau hipersomnia, hampir setiap hari. Kelima, psikomotor lamban atau justru menunjukkan kegelisahan hampir setiap hari. Keenam, ada kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Ketujuh, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan. 8. Berkurangnya kemampuan untuk berpikir, berkonsentrasi hampir setiap hari. Lalu yang terakhir ada pikiran berulang tentang kematian, ide bunuh diri, atau sekedar keinginan pasif untuk tidak terbangun dari tidur. Yang terakhir, saya mengutip kutipan dari buku tersebut yang bisa kita jadikan untuk motivasi keluar dari depresi, yaitu depresi harus dihadapi, maka kita yang mengalami depresi harus bisa keluar dari penjara pikiran kita sendiri. Lalu dalam surat Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah tidak akan putus asa dari rahmatnya kepada suatu kaum, kecuali kaum yang putus asa kepada rahmat Allah. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lain kali.